terkadang karena persaingan bisnis atau apalah gitu, kayak oh ini dilihat cantik mungkin atau segala macam, langsung dinaikin kayak gitu-gitu. Betul. Ya itu memang, tapi percayalah, yang berkualitas akan bertahan lama. Yang berkualitas akan bertahan lama. Iya. Anak muda sekarang ini rasa orang tua. Apa tuh? Tiap minggu mau healing. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Padahal itu kan penting banget, ini anak muda kerja ekstra, lalu kemudian nanti di masa tua baru healingnya. Kan di TV butuh rating gak? Butuh sih ya memang, cuman kalau dianya dimanfaatkan, ibaratnya sampai di untuk ya dijual untuk kebutuhannya. Ya, komersil gitu. Oke. Gitu. Dianya tereksploitasi, kasihan juga gitu. Ya. Jadi ya balik lagi, Fajarnya maunya apa? Kadang-kadang ya cuman teori ya, jangan menyerah segala macam ya. Memang kita harus terbentur dulu kalau mau betul. sukses ya, terkadangnya begitu. Dengan terbentur Anda akan menjadi terbentuk gitu. Dan memang jangan takut dengan yang namanya ada kesulitan atau hambatan, itu pasti ada gitu. Tapi bagaimana cara kita men-switch mindset kita? Masalah bukan masalah sebetulnya, tergantung mindset kita. Saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Alhamdulillah akhirnya kita kembali bersua di Kamu Kelas. Ini ada satu yang menarik. Akhirnya saya bisa kedatangan tamu jauh-jauh nih lagi dari Jakarta. Bisa kita hadirkan di studio Kamu Kelas di Hotel Amaris ini. Sebagai seorang punya profesi dalam dunia profesional ya, MC atau mungkin juga entertain dikit lah dan sebagainya. Nah ini saya betul-betul punya yang namanya patokan. Nah, salah satu ini yang datang ini patokan saya, ternyata baru saya tahu namanya, walaupun selalu warawiri di wajahnya di TV dan sudah hadir beliau di depan saya. Kita akan ngobrol banyak sekali dan ini perlu kita tunggu sampainya selesai. Tapi sebelum itu saya present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga diambil sendirian. Sungguh senang rasanya hati sudah datang presenter profesional Kak Dian. Halo, terima kasih loh udah berkenan untuk diundang ke sini. Aku senang banget. Makasih ya Rizal. Sayang makasih nih Kak. Karena di tengah-tengah padatnya jadwal di Makassar bisa sempatkan main-main ke Kamu Kelas. Kamu lebih ini sibuk kayaknya. Mati beja. Kak, ini dalam rangka apa sih ke Makassar? Pertama udah lama gak pulang kampung sih. Emang udah diniatkan awal tahun pengen ke Makassar. Jadi dari 2019 aku gak balik ke sini. Dari 2019. Biasanya tiap tahun, tiap lebaran. Biasanya tiap tahun. Iya. Sudah ada signalnya tadi bahwa ternyata dia pulang kampung ini. Berarti orang Makassar, orang Sulawesi Selatan. Soalnya Bugis Makassar. Bugis. Itu Ogi, agak Karebata. Madece. Ogi Pole Sidrap Kak. Ogi Pole Sidrap, macam tidak deh. Oke, orang-orang Sidrap silakan langsung komen. Ini salah satu aset terbaik Anda. Oke, berarti masa lahirnya di Sulsel, terus sempat juga mungkin mengenyam pendidikan atau gimana Kak? Jadi ceritanya emang cuma numpang lahir sih di Sidrap itu. Terus papa kan memang tugas di Jakarta, jadi udah langsung diboyong ke Jakarta. Gitu, ke Makassar itu agak lama, sempat di tahun 2009 deh. Itu 3 bulan ya sempat waktu itu ada project di sini kan. Yang salah satu terbesar di sini, mall terbesar di Makassar. Nah itu saya sempat incas di situ sih 3 bulan. 3 bulan gitu. Ya. Tapi habis itu ya tiap tahun memang kembali ke kampung. Luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ini Dian Mirza ya kan namanya. Iya betul. Dian Ica aja panggilnya. Ica. Iya. Ini biar lebih akrab di Kak Ica gitu. Iya. Kenapa bisa dipanggil Ica? Mirza, waktu kecil kan nggak bisa ngomong. Mico. Jadi Ica. Oke. Jadi Kak Ica saya ucapkan selamat karena kemarin sempat dapat penghargaan ya, award sebagai Panasonic Panasonic Global Award ya. 2017 ya, iya. 2017 ya. Presenter apa? Presenter terbaik. Iya. Luar presenter biasa. berita terbaik. Presenter berita terbaik. Jadi sekarang ini bernaung di TV. Sekarang masih di naungan MNC Group, tapi saya siarannya sekarang di iNews sama di MNC News. Dulu itu RCTI yang membesarkan nama saya. Betul. RCTI. Sudah berapa TV semua Kak? Ini kan mau jawaban bohong apa mau jawaban jujur? Jawaban jujur dong. Karena presenter itu lompat-lompat juga TV-nya. Saya pernah kerja di TV loh Kak. Pastilah. Saya pernah kerja TV. Waktu itu saya jadi talent sambil kuliah. Talent pantun memang. Saya bikin komunitas pantun namanya DPR, Dapur Pantun Rakyat. Komedi variety show. Kau pinter banget sih. Enggak sih. Ajarin dong. Pantun. Singkat cerita Kak, tim kreatifnya resign. Saya dianggap punya talenta di situ. Saya jadi tim kreatif.
handle pertamanya langsung politik. Pemilihan wali kota. Jadi situlah saya mengenal politik yang sebenarnya. Terus suka? Apanya suka? Suka politik. Suka politik. Suka juga dalam dunia TV. Waktu itu sayangnya saya masih kuliah. Karena kan orang tua nggak biayain lagi dan sebagainya. Jadi harus fight nih, cari uang sendiri sambil kuliah. Dan saya bilang, aduh memang ternyata dunia TV berat. Ini saya laki-laki Kak. Tapi seorang Kak Ica, waduh mampu bertahan. Berapa tahun sih Kak semuanya karirnya di TV? Total ya di TV. Total ya? 14 tahun. 14 tahun. Tapi jangan salah loh Rijal. Gue itu hampir 2 tahun itu awalnya di back office, di belakang layar. Belakang layar. Aku kan lulusan psikologi, jadi HR officer dulu. Jadi yang end to end rekrutmen sampai assessment tuh. Nah, baru hampir 2 tahun akhirnya dimutasi ke news department karena mungkin dilihat beberapa atasan kayaknya punya potensi untuk ke sana. Tapi dari nol lagi Rizal, jangan salah, nggak langsung duduk manis di depan kamera baca berita, enggak, dari reporter dulu, banjir-banjiran dulu, Merapi lah, kebakaran, demo segala macam, tuh itu dulu. Oh gitu. Di lapangan dulu pasti. Ternyata tidak langsung di depan kamera, depan layar. Jadi jatuhnya memang jurnalis. Gitu. Kalau kata almarhum Om Didi Petet, kalau presenter tidak pernah ke lapangan, siaran dia nggak ada soulnya. Gitu dia, karena dia nggak tahu kan fakta di lapangan seperti apa, dia nggak bisa ngerasain betul kejadian di lapangan seperti apa. Jadi penyampaian ke audiens juga nggak nyampe kali ya. Betul. Oke. Jadi TV jurnalis sih jatuhnya ya. TV jurnalis namanya Kak ya. Iya. Oke, ini saya perlu gali-gali boleh mumpung ada di depan saya, perlu juga menambah insight ilmu pengetahuan atau knowledge dari beliau ini. Kak, ini kan ada yang menarik ini Kak. Ini kan era udah berubah Kak. Betul. Era udah berubah, cara pandang orang berubah, cara nonton orang juga berubah. Apa sih yang kita rasakan sekarang kan udah banyak nih bermunculan para presenter-presenter yang tidak melalui seperti Kak Ica. Tiba-tiba terkenal gitu. What do you feel about that? Pertanyaan menarik. We know that the world is changing. It change how we live, it change how we communicate, it change how we do everything in life, including business, in media business as well gitu kan. Memang gini loh. Yang aku lihat generasi sekarang milenial dan zilenial ya, gitu. Aku sempet ini juga kan break karena cuti hamil dan melahirkan segala macam kan. Begitu aku kembali, aku bekerja dengan teman-teman yang usianya 20-an, beda 10-13 tahun di bawahku gitu loh Rijal. Jadi kayak memang beda gitu loh. Bukan saya mendiskreditkan teman-teman zilenial atau milenial yang masih muda banget gitu ya. Saya memang melihat kayaknya daya juangnya agak beda ya Rijal ya. Daya juang. Dari zamanku dulu gitu. Yang bener-bener itu kalau udah tampil ke layar itu bener-bener perjuangan, bener-bener berdarah-darah gitu untuk sampai memang dipilih jadi news presenter, news anchor gitu. Karena kita mulainya bener-bener dari bawah. Nah itu dipilih lagi untuk yang live report siapa yang pantas. Untuk siaran biasanya kita ditaruh ya, kalau yang junior di tengah malam dulu. Ya siarannya jam 12 ke atas yang nontonnya kelelawar katanya. Yang laki-laki yang suka begadang katanya penontonnya itu lama loh di malam loh. Nah sudah dinilai pantas, naiklah ke siaran pagi yang subuh, yang 4:30 pagi. Itu juga siapa yang nonton kadang gitu ya, ternyata banyak gitu pagi. Nah di Indonesia itu memang siaran paginya sangat subuh sih, 4:30. Beda sama di luar jam 8 jam 9 morning newsnya ya. Kita 4:30 pagi. Kenapa? Ngejar orang sebelum berangkat kantor. Paham. Gitu. Nah udah siaran pagi biasanya kalau memang dia bagus lagi ningkat lagi ke prime time. Siang dan sore. Itu prime time-nya gitu. Nah, zaman sekarang kayaknya itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi terkadang karena persaingan bisnis atau apalah gitu kayak ini dilihat cantik mungkin atau segala macam langsung dinaikin kayak gitu-gitu ya. Itu memang, tapi percayalah yang berkualitas akan bertahan lama. Tadi Kak Ica sampaikan daya juang. You mean bahwa anak-anak sekarang atau yang seprofesi dengan Kak Ica yang lebih muda ini daya juangnya nggak ada? Maksudnya bagaimana itu Kak? Coba bisa di breakdown itu daya juang. Misalnya suka yang serba instan. Iya yang kayak gimana itu misalnya? Gak bisa disalahin juga ya Rijal. Gak bisa juga sih. Mereka lahir memang di zaman yang udah serba gampang. Betul. Gak kayak kita dulu, kita kayak mau beli kopi, kita naik sepeda tuh ke depan, naik sepeda. Terus kalau enggak kita pesan juga nggak secepat itu datang. Ini tinggal klik.
datang kopinya. Betul. Gitu. Dulu kita harus fotokopi segala macam, sekarang nggak pakai, udah scan aja langsung. Betul. Nah, yang menarik dari mereka dan perlu aku apresiasi juga, bukan apresiasi ya, maksudnya kalau saya kerjasama, ini kebetulan saya kembali di MNC Group, alhamdulillah dikasih amanah dan tanggung jawab yang lebih besar. Apa itu? Saya jadi General Manager untuk news MNC Media. Jadi di MNC Group itu kan ada lini bisnisnya banyak sekali ya. Kalau media dia terbagi news dan non news. Nah, saya di newsnya. Di news clusternya sendiri itu banyak Rijal, ada free to air TV. Kita punya turunannya banyak. Ada portalnya yang 7 biji tuh, ya kan, ada radio and networknya, ada print ad-nya juga. Nah, saya bekerja sama dengan tim saya tuh yang zilenial loh, yang kalau kata teman saya, lo belum ngerasain kan kerja yang bapak ibunya seumuran sama lo. Itu gitu. Pas ngeliat profil dia, buset, bapak ibunya seumuran gue. Serius? Enggak, ada yang kayak gitu. Aku belum nyampe sih, tapi ya 20-an awal Rijal gitu. Nah, ya udah kita bisa kolaborasi dengan cara ya mereka cepat, jago teknologi segala macam. Ya udah, itu mereka bagiannya mereka. Gitu. Saya yang nggak terlalu canggih gitu kan di IT atau di medsos, ya saya memanfaatkan mereka, ibaratnya memanfaatkan potensi mereka di sana gitu. Justru kita collapse-nya malah bagus. Saya ibaratnya lebih ke konsep, ke general gitu ya, ke grand design-nya, mereka yang cek diginin kak. Nah, lebih ke detailnya mereka lebih jago dong daripada gue. Betul. Iya dong, mereka kan lebih ini. Nah, temen memang terkadang, dan aku merasakan sendiri karena kerja sama mereka banget ya Rijal ya. Asli ya. Ya memang agak hitungan kerja ya. Misal weekend yang namanya kerja di broadcast kan, kadang kita ada event lain ya di luar jam kerja ya. Ya kadang nggak mau ngangkat telepon. Betul. Karena weekend. Terus di luar jam kerja kayak yang ya agak hitungan aja sih. Jadi kayak ya aku ngasih masukan. Memang terkadang nggak masuk di kuping mereka sih, kayak yang zamanku dulu ya, itu kan zaman kakak. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak itu kan bukan kerjaanku, kadang kayak gitu. Itu kan bukan bagianku kak segala macam. Tapi ya kita kasih contoh aja Rijal. Kasih contoh dalam artian gini, saya datang paling pagi atau pulang paling malam misalnya. Kalau enggak ya saya kasih contoh, kalau keluar kota misalnya di luar weekdays, ya mereka juga ngikut kan, mau nggak mau. Masa mereka nggak masuk sih? Nah, yang menarik tadi kan sempat tadi Kak Ica sounding juga, ini lebih bicara lebih pada soal mental. Ya kan? Mumpung Anda Kak Dian Mirza ini, Kak Ica ini adalah orang psikologi. Sebenarnya apa sih mental yang paling sangat terasa atau sangat terlihat yang mumpung mungkin pimpinan nggak sempat monitor nih, ya kan? Gimana sih melihat mental para junior atau bukan junior juga sih bahasanya, lebih kepada yang baru berkecimpung dalam dunia news anchor itu. Harus sering terbentur kali ya. Dengan gitu. terbentur Anda akan terbentuk lama-lama ya. Betul. Gitu. Bukan terbenturnya terbenturnya berarti kan masalah kan? Iya. Diciptain masalahnya, direkayasa atau make it natural atau apa tuh? Ya terkadang ada yang memang, kalau yang aku bilang itu yang daya juangnya kurang, ya memang mereka menyerah, memilih cepet resign. Iya, cepet resign loh. Lebih banyak alasan apa kira-kira itu Kak Ica? Ya mungkin jam kerja bisa, mereka merasa tidak cocok dengan timnya, ya salary banyak salary, tergantung sih. Kalau mereka cocok sama kita bisa mengambil hatinya, mereka akan loyal. Akan loyal Rizal, gitu ya? Rizal. Jadi mungkin ditawarkan dengan gaji sedikit lebih tinggi dari perusahaan lain, mereka nggak mau juga. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang pendekatan emosional ya. Pendekatan emosional. Ke anak-anak itu penting banget itu. Penting. Jadi kalau ya memang katanya kalau anak-anak sekarang stres sedikit healing gitu kan, healing. Padahal abis healing masalahnya ada juga. Masalah juga. Saya selalu bilang gini Kak Ica, bahwa anak muda sekarang ini rasa orang tua. Apa tuh? Tiap minggu mau healing. Dikit-dikit healing. Padahal itu kan penting banget, ini anak muda kerja ekstra, lalu kemudian nanti di masa tua baru healingnya. Mereka nggak takut kehilangan kerjaan. Mereka nggak suka, mereka resign. Sekarang kayak begitu. Ya? Jadi membuat mereka royal itu sama kita. Iya sih. Pendekatan dari hati ke hati aja. Sering-sering diajak ngobrol gitu. Ngopi gitu ya, sharing-sharing. Iya, jadi jangan cuman antar kerjaan profesional aja ya, kita di kantor gitu. Jadi ya kita kita ajak ngopi, sharing segala macam. Kamu pengennya apa sih, kamu sukanya apa sih. Terkadang mereka itu kurang arahan, jadi nggak tahu mau ngapain gitu. Karena bos sama leader itu kan beda ya Rijal, tahu gitu. Kalau memang leader, ya saya juga mencontoh kok, leader yang baik ya memang mereka mengarahkan, nggak cuma bosi ngasih tahu kerjaan lo ABC tapi nggak mengarahkan gitu. Dia memang leader yang mendampingi. Makan siang sama mereka misalnya. Iya, aku suka ngajak mereka makan siang loh. Gitu sibuk nggak lo? Kopi.
keluar gitu. Kak nggak apa-apa nih keluar. Gitu. Oke, ini sangat saya sudah banyak, baru berapa menit ini kita ngobrol udah banyak dapat insight yang positif sekali, karena sempat juga saya punya cita-cita seperti itu Kak, mau tergabung atau mau terlibat dalam dunia broadcasting dan sebagainya. Senang aja tuh karena saya kan dari kecil itu kan, kenapa dari SD udah suka memang nonton berita. Masa sih? Iya, dulu kan kalau anak-anak zaman saya kan palingan Dragon Ball ya kan, Sensei dan seterusnya Power Rangers ya kan. Tapi saya tuh kalau bapak lagi nonton berita itu saya pasti nonton. Siapa favoritnya dulu? Banyak sih Kak. Banyak. Ya, Najwa ya. Salah satunya. Putra Nababan. Kak Najwa. Terus siapa lagi nih? Yang orang Metro siapa? Banyak ya. Iya. Siapa nih orang Metro? Yang senior. Ya. Banyak lah Kak. Banyak. Itu. Makanya saya nggak mau disuruh sebut nama karena banyak yang saya tahu mukanya, namanya saya lupa. Saya juga begitu. Iya, gitu. Halo Kak Dian. Siapa ya kan? Astagfirullah. Nah Kak, ini kan sebenarnya memang ini sudah passion ya, atau sudah cita-cita sebelumnya, atau mungkin karena kejebak sama ada sang orang Makassar juga yang akhirnya ajak kita ke sini, atau faktor apa yang kemudian membuat Kak Ica terjun dalam dunia ini? Broadcast ya? Iya, kenapa suka gitu kan, jam kerjanya apa segala macam. Sama kayak Rijal, maksudnya waktu pas masih kecil, waktu SD orang tua suka nonton Nuansa Pagi ya dulu kan, TVRI segala. Jadi aku tuh hafal tuh siapa-siapa aja. Zaman dulu tuh ada Sasa Yusar Yahya lah, Dana Iswara gitu, Adolf Posuma. Tahu, cuman belum ada passion ke sana. Beranjak teenager, sering dicurhatin temen, kok kayaknya seru ya jadi psikolog gitu Rijal. Kayaknya tuh menjadi manusia yang solutif gitu tuh, kayak ngebantu orang gitu. Seneng hatiku tuh saya seneng gitu loh. Psikolog, makanya masuk psikologi. Nah gimana ceritanya waktu itu jadi HR staff di TV Trans TV. Terus bos mungkin melihat potensi saya dimutasi ke news department. Awalnya nggak suka banget. Gila ini kerjaan apaan? Besok lo ke banjir, besok lo wawancara wawancara pejabat, besok lo ke pasar, besoknya lagi lo liputan demo yang kejar-kejaran sama gas air mata. Gitu kayak ini kerjaan apa sih gitu loh. Tapi lama-lama saya menikmatinya karena saya tahu tujuan saya ingin berbuat banyak, saya ingin berdampak. Nah dengan saya ya memang waktu itu berdampaknya saya berpikirnya cuman memberitahukan ke publik bahwa ada kejadian ini. Kan kita berharap ada bantuan ke mereka. Gitu loh. Di era itu memang sangat penting sekali media Kakak ya. Iya kan? Bahkan media ini kan menjadi representasi publik, menjadi penengah lah, bahkan menjadi penyambung lidah masyarakat dulu ya. Sekarang ini kan udah banyak medianya Kak. Ya kan? Salah satunya yang sekarang ini kita lagi podcast di digital, di YouTube, di TikTok, macam-macam sekali apa segala. Dan sana bermunculan orang-orang hebat. Dan harus kita akui bahwa ya memang generasinya teman-teman hari ini jauh lebih di atas dibanding kita-kita yang sebelumnya. Nah, bagaimana, apa strateginya Kak Ica ini untuk bertahan? Bertahan. Iya, bagaimana supaya tetap survive? Bagaimana masih bisa tetap dilirik gitu? Masih bisa diandalkan. Tetap upgrade diri ya Rijal. Upgrade diri terus. Betul ya. Terus ya karena itu yang Rijal bilang itu benar, dunia terus berubah. Kita ngikutin perkembangan zaman itu gitu loh. Kalau kita tetap stay, saya mau tetap begini, saya nggak mau main medsos. Kan banyak kan orang begitu yang idealis ya. Saya lihat dia terkenal banget, tapi kok saya lihat dia nggak punya medsos sama sekali. Ya itu jangan juga menurut saya gitu loh. Karena itu kan sarana komunikasi juga ke publik, bagaimana mereka tahu perkembanganmu. Kalau kamu nggak punya medsos gitu, ibaratnya bukan soal followersnya berapa, tapi at least bapak ibu punya lah gitu lah si orang-orang hebat ini gitu. Jadi kadang tuh harus punya tetap Mbak Dianya. Iya dong. Misalkan bapak kan pemerintah daerah, misal saya punya teman deket ya misalnya di pemerintah daerah gitu. Oh gitu ya Dian. Iya bapak ini misal lagi cor jalanan. Halo selamat pagi, saya lagi cor jalanan nih. Kemarin jalanan di sini terus gitu. Jadi teman-teman tahu gitu loh, teman-teman generasi muda tahu ini kerjaan bapak loh, kerjaan Pemda di sini tuh begini gitu. Gitu sih. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah didapatkan. Iya, belajar terus sih. Belajar terus ya. Saya belajar loh sama Rijal loh. Wah, saya sama, berarti sama ya, kita sama-sama belajar kalau gitu. Ya, karena saya selalu dapat masalahnya banyak Kak begini. Selalu cepat puas pada apa yang sudah didapatkan. Padahal ya mungkin yang didapatkan itu orang udah 2 tahun yang lalu mungkin misalnya udah kuasai. Dan kebanyakan seperti itu karena kasian banget itu Kak. Kalau di kota oke lah. Tapi kalau di daerah Kak, ini kan saya hampir tiap bulan ke daerah. Temu anak-anak muda, pelosok apa segala macam, cerita. Kak,
kan saya tanya sebenarnya masalahmu apa sih, Dek? Kebanyakan saya tanya, mereka bilang, Kak, kami di sini kurang motivasi, kurang didorong, iya, kurang inspirasi. Jadi saya selalu bilang kepada. How old are they? Kenapa? How old are they? 25 ke bawah, Kak. Sayang ya. Iya. 25 ke bawah merasa nggak termotivasi. Merasa itu. Jadi selalu saya sampaikan kepada pemerintah, karena kebetulan juga kita mitra kan dengan beberapa teman-teman skala provinsi maupun di daerah. Selalu termasuk desa. Selalu saya sampaikan bahwa jangan kita pernah salahkan kalau anak-anak kita hari ini, anak-anak muda, milenial, Gen Z, apapun namanya, kalau mereka tidak berbuat banyak. Bisa jadi itu salahnya generasinya Rijal. Generasinya Ica, karena nggak pernah menawarkan mimpi ke mereka misalnya, nggak pernah datang ke mereka nih. Itulah kenapa Kak Rijal, kenapa sih Kak Rijal memilih jalan ini? Karena menurut saya di situ ruang yang kosong. They don't dare to dream ya. Yes. Itu juga yang saya rasakan persis sama kayak Rijal kalau saya datang kayak ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Betul. What is your dream? Kayak gitu mereka yang susah kan? Iya, mereka nggak tahu. Pikir, padahal itu kan jawaban yang mesti dipikir. Iya. Maksudnya sedih di situ gitu loh. Apa nggak berani Rijal atau memang ibaratnya di sekolah tidak bukan diajarkan ya. Mereka tidak dileluasakan untuk mengutarakan pendapat dan keinginan mereka. Dan di rumah pun kayak apa itu gambar-gambar jelek, gambar misalnya gitu loh. Padahal mungkin dia passionnya, ketertarikannya di gambar. Iya. Itu kan ya tinggal sebenarnya mengarahkan. Saya tuh percaya Rijal mau apapun ibaratnya ya sekarang generasi muda gitu. Mau jadinya bentuknya seperti apa gitu. Dari rumah sih ya semua. Dari rumah ya. Sumbernya rumah ya. Sumbernya rumah. Orang tuanya dulu Rijal. Gitu ya. Ini penting ini. Nah, karena saya pernah dapat curhatan juga, Kak, ada anak SMA yang mau masuk arsitek, tapi tidak diizinkan sama orang tuanya gara-gara orang tuanya minta dia masuk ke dokteran. Dia bilang, Kak, kenapa kau pilih arsitek, Dek? Ada gambarku, Kak. Coba lihat gambarmu. Ini kelas 2 SMA, mau naik kelas 3. Tapi dia sudah prepare nih kampus mana yang saya pilih dan jurusan mana. Keren. Dulu waktu saya kuliah, kalau zamannya kayak Cak, dulu saya kuliah, Kak, nanti selesai lulus ujian baru kita pikir jurusan apa ya. Ya kan? Iya, mereka dari kelas 2 ada yang begitu, Kak. Wah, keren ini. Saya bilang, mana coba lihat gambarnya, dia upload gambarnya. Keren banget. Saya bilang sampaikan, karena saya juga pernah gitu, Kak. Berkecimpung dunia seni, orang tua nanya, Rijal, nah seni itu kalau kau seni ambil sastra gajinya berapa? Waduh, gajinya berapa ya kalau jurusan sastra ya? Sulit jawabnya, tapi dalam prosesnya kita mencoba membuktikan karya-karya kita secara tidak langsung, akhirnya orang tua support. Itulah. Jadi saya bilang, caramu meyakinkan, tapi perbaiki bahasamu, karena biar bagaimana orang tuamu, walaupun juga orang tua nggak punya sekolah misalnya, nggak punya pendidikan, ya pesannya Ali bin Abi Thalib kira-kira gitulah, Kak. Bener kok yang Rijal sampaikan itu, betul. Itu sih, Kak, makanya pembuktian, orang tua butuh pembuktian. Orang tua butuh pembuktian. Cuman kalau masih muda sekali gimana cara ngebuktiinnya ya? Itu dia. Harus ada yang dukung dia dulu ya. Makanya inilah pentingnya orang-orang kayak saya, Kak Ica juga melalui platform yang kita punya, Kak, atau termasuk melalui podcast ini. Ini kan alhamdulillah ya kalau kita ngobrol berdua dengan Kak Ica mungkin anggaplah acara talk show 50 sampai 100 orang ya hanya itu. Tapi karena ini di media, jangkauannya bisa ke terpencil selama dia punya internet. Leverage. Itu kira-kira. Kak Ica, saya penasaran, itu kan pasti orang profesi ini, Kak Ica. Saya banyak sekali pertanyaan gue, Kak, walaupun saya tahu jadwal ini. Jadi saya agak rapat-rapat nih. Kak Ica, saya tahu bahwa setiap profesi itu pasti kalau bahasa suka dan duka itu udah basi lah pertanyaannya, Kak. Yang saya mau tanya, dari sekian banyak jenis-jenis berita atau pembawaan apa segala macam, topik apa yang membuat Kak Ica itu nggak Ica banget? Nggak Ica banget. Politik yang serius. Sebetulnya itu enggak Ica banget. Tapi kalau saya ditunjuk, saya harus jalanin karena itu tugas saya, part of my job gitu. Dan itu pernah? Sebenarnya iya, beberapa kali yang serius gitu. Apa yang walaupun gaya saya tuh lebih ke showbiz. Showbiz ya. Walaupun jadi saya sesuaikan dengan gaya saya, tapi saya tetap discuss ke produser saya, ke eksekutif produser saya, ke bos saya lah gitu. Boleh nggak saya kasih pertanyaan ice breaking seperti ini? Boleh nggak kalau misalnya ini konten saya tidak rubah, maksudnya tetap pertanyaannya berat kayak gini ya, karena kita mau tahu sebetulnya jawaban-jawaban dia ini soal isu ini. Tapi boleh nggak misalnya saya dengan gaya saya nggak mau talk show-nya duduk kaku. Orang bakalan bosen. Udah pembicaranya berat Rijal, udah gitu duduk di bangku pakai bendera gitu kan kayak gitu kan. Boleh nggak saya tahu pejabat ini seneng naik kuda atau misalnya seneng main golf, sambil ngopi main golf gitu.
digituin. Jadi saya enjoy. Produser segala macam juga pertanyaan juga tetap itu ranahnya gitu loh, nggak saya rubah. Goalsnya gitu. sampai juga. Goalsnya sampai betul, nah itu bahasanya goalsnya sampai, shownya dapat. Orangnya juga nyaman ya. Saya juga nyaman. Nyaman betul. Itu nggak icap banget ya politik itu. Kenapa sih sebenarnya gitu. Ya. Atau enggak yang pembahasan apa ya, ada isu misalnya misal soal imigrasi yang sebenarnya berat tapi saya bisa buat dengan light lah gitu. Ada lightnya juga. Baik. Tapi pesannya goalsnya nyampe ya gitu. Jadi kenapa sih nggak politik banget? Awalnya iya nggak suka karena mungkin nggak terlalu ngedalemin ya. Dan dulu sempet apa sih apa ya kata-katanya yang tepat ya, bukan pesimistis, apa ya ibarat kata-katanya ya, bukan nggak percaya ya sama politik, udah kayak sempet di tahap gue tuh kayak bodoh amat gitu. Oke. Karena kayak siapapun pemimpinnya dulu ya, sama aja. Pragmatis lah. Ya pragmatis itu kata-katanya. Sempet kayak udahlah sama aja. Indonesia mau dipimpin siapa sama aja lah gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Yang namanya membuat perubahan ya, kalau memang kendaraannya politik itu kan murni sebetulnya. Tujuannya kan bagus. Ya cuman memang mungkin sebagian orang-orangnya menyalahgunakan kendaraan itu atau platform politik itu untuk berbuat yang macam-macam. Saya jadi memahami sekarang. Gitu bukan politiknya yang salah. Jadi kalau saya tanya sekarang Kak Ica, kapan berhenti menjadi seorang news anchor atau bergerak dalam dunia TV ini? Jawabannya adalah pada tahun. Jadi saya sempat memang itu karena ini ya masalah saya ditempa gitu, ada bukan masalah pribadi tapi karena memang saya mengharuskan saya untuk membangun bisnis saat itu bersama suami, karena memang kita ada tujuan lain, ada gitu dream lah ya, ada dream yang lain. Akhirnya di tahun 2017 saya memutuskan untuk resign. Itu tepat saya dapat Panasonic di situ. Tapi saya memutuskan resign. Itu orang kaget semua, Rizal gitu loh. Tapi saya bilang saya ada tujuan lain. Saya bilang kayak gitu, dan sepertinya solusi atau kendaraannya memang harus berbisnis pada saat itu gitu loh. Nah, tapi tetap saya merindukan dunia presenting. Jadi saya tetap freelance waktu itu. Tetap freelance, tetap ya ngemsi masih sesekali gitu ya. Karena ya bangun bisnis dari nol sama suami kan juga nggak gampang gitu ya. 3 tahun pertama bangun bisnis kalau kita dari nol, Rizal tahu sendiri. Bangun podcast ini nggak gampang sampai sekarang. Berdarah-darahnya kayak apa kan itu 2-3 tahun pertama itu berdarah-darah kan. Baru after itu kalau sistem udah kebangun udah enak gitu kan. Ya udah dari situ. Tapi ya namanya jalan hidup ya, terkadang kita memplan, Tuhan punya jalan lain buat kita. Saya diberi kesempatan lagi, siaran lagi, dan saya dipanggil lagi ke perusahaan saya yang lama dengan tanggung jawab yang lebih besar ya, why not? Saya lihat ini as a challenge gitu. Menjadi GM ya, apa tadi? General Manager untuk news di MNC Media. Di MNC Media. Luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan bisa kontribusi banyak. Luar biasa. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal media, apalagi ini kan menyangkut dengan penyiaran kayak. Ini kemarin heboh banget nih soal Fajar Set Boy. Banyak sekali yang request. Karena jangan undang Fajar Set Boy, saya di Jakarta dia bos. Di Jakarta dia, di Gorontalo lagi. Palingan kalau Makassar cuma transit. Nah, kemudian heboh kan ketika Om Deddy Corbuzier itu mereact atau merespon dari sekian banyak pertanyaan netizen, kenapa close the door, tidak mengundang tidak mengundang si Fajar Set Boy di antara semua YouTuber, influencer, artis itu ngundang gitu ya. Akhirnya kan Deddy berikan jawaban bahwa karena dia udah pernah ditegur oleh KPI gitu. KPI akhirnya merespon melalui rapat dengar pendapat itu di DPR di Komisi 1 yang kebetulan ketua Komisi 1-nya kan orang media kan, Ibu Mutia Hafid. Idola saya dulu tuh. Betul itu kan. Akhirnya keluarlah bahwa tidak bisa kita masuki ke sana karena rananya itu bukan yang seperti disampaikan oleh Om Deddy. Tapi ada yang mengusik saya, itu adalah soal bahwa karena kita tidak punya cukup anggaran untuk meliterasi para konten kreator. Itu yang menurut saya dengan pertama yang saya highlight. Yang kedua adalah harus jelas dulu ini apakah pasal yang dipermasalahkan atau pasar. Kalau Kak Dian, saya mau dengar dong orang penyiarnya langsung ini yang bergelut dalam dunia ini. Kamu tanya aku sih, opini saya melihat ini tuh dari sisi positifnya ya. Sebenarnya anak ini pintar, si Fajarnya cuma tidak terarahkan gitu loh. Kita tahu kan dia from low educated family kan.
sebenarnya bisa diarahkan anak ini. Kalau dengan kata-katanya saya terus kagum sama diksi-diksi dia loh. Iya, benar-benar. Kalau dia ibaratnya mohon maaf Betul. ya, bodoh gitu, dia nggak bisa meng-create itu loh. Iya. Gitu. Dan kalau memang kalau beberapa kali ditanya kita tahu ya, karena dia memang kan sekolahnya juga kurang pendidikannya gitu. Tapi yang saya tidak setuju kalau itu dijadikan ibaratnya komoditas ya untuk dijual, dimanfaatkan dianya. Iya. Nah, itu yang kasihan sebetulnya. Kan di TV butuh rating gak? Butuh sih ya memang, cuman kalau dianya dimanfaatkan ibaratnya sampai untuk ya dijual untuk kebutuhannya. Ya, komersil gitu. Gitu. Dianya tereksploitasi, kasihan juga gitu. Ya. Jadi ya balik lagi, Fajarnya maunya apa? Coba diajak ngobrol deh. Betul ya. Fajarnya maunya apa? Coba diarahkan, anak ini kurang arahan. Betul. Itu aja sih. Sip. Berarti jadi kalau misalnya lebih ke agree disagree-nya antara opini dari KPI atau Om Deddy? Saya nggak bisa berpihak salah satunya seperti itu. Baik. Saya lebih ke bagaimana cara mengarahkan anak ini supaya lebih baik dan maju. Baik. Sehingga gitu. juga siapa tahu bisa menjadi inspirasi dari anak-anak Gorontalo. Betul. Gitu. Bukan diperbaiki ya, dimaksimalkan potensi dia. Betul. Gitu. Kan kita tujuannya gitu, Rizal. Kita kan mau meng-unleash potensinya anak-anak muda ini supaya bisa membangun bangsa ke depannya kan. Iya betul. Iya, kalau kebetulan dia lagi viral banget ini, coba deh lihat sisi positifnya apa nih supaya dia bisa jadi inspirator nih di generasinya dia. Betul. Jangan cari pro dan kontraknya dulu deh. Gitu. Tapi masalahnya gini Kak, ini kan kadang-kadang juga ya karena saya pernah dikit banget punya pengalaman di TV. Di TV jarang Kak mau explore dan expose yang inspiratif. Yang educated gitu dan sebagainya. Yang penting jualannya laku ya. Itu maksud yang penting saya. rating tinggi maksudnya. Iya, itu maksud saya. Jadi selama dia punya dinonton, disuka, nggak ada urusan mau lo edukasi, mau lo apa segala macam. Yang penting banyak penontonnya, rating naik, udah TV itu goalsnya. Yang kami tangkap. Itulah kenapa orang sekarang lebih banyak suka nontonnya itu di YouTube aja dibanding TV. Walaupun pada kenyataannya apa yang tayang di TV ada juga di YouTube akhirnya. Ya. Gimana itu Kak? Penetrasinya sih memang media memang sudah grow banget. Tapi kita nggak bisa pungkiri untuk saat ini televisi masih nomor 1 ya. Maksudnya di atas kita kan juga belum terlalu melek ya. Yang namanya buka YouTube segala macam gitu. TV kita tidak bisa pungkiri masih platform media terbesar gitu. Nah karena berkembangnya dunia termasuk bisnis media ini kan orang jadi makin banyak pilihan. Nah tinggal dari kitanya yang kalau yang udah punya anak ya, mengedukasi anak-anak kita, kamu mau nonton yang mana gitu, mengarahkan nonton yang mana. Karena emang sekarang di zamannya udah banyak pilihan. Tinggal lo klik lo mau yang mana, lo mau nonton makanan, lo mau nonton politik, lo mau nonton yang gosip-gosip, lo mau nonton yang mana yang kontroversi. Gak bisa disalahin juga. Jadi memang pilihannya di kita. Bagaimana kita mengarahkan lagi. Gitu sih. Luar biasa ini obrolan daging. Seru ya. Saya masih mau lama-lama sebenarnya. Ayo nanti saya balik lagi ke Makassar kita. Atau bisa nanti saya ke Jakarta. Asik. Boleh ya? Oh boleh dong. Kita sharing-sharing apa segala macam. Atau saya yang diwawancarai. Boleh. Nanti saya ajukan ya. Harap.com ini. Kemudian ini salah satu yang menarik yang bagian-bagian akhir mungkin ini. Kak Dian, Kak Ica yang saya mau tanyakan. Buat mereka-mereka yang mau seperti Kak Ica. Oh gitu. Apa sih modal yang paling besar gitu yang harus dilakukan? Atau pertanyaannya dibalik gini, jangan menjadi presenter, jangan menjadi news anchor kalau tidak mempersiapkan apa mental? Ya, apa misalnya mental atau apa gitu. Ya apa untuk sih? Siapapun, untuk teman-teman adik-adik kita ya, generasi muda yang mungkin semua orang pengen sukses dan semua orang punya hak untuk sukses. Tidak perlu seperti saya mungkin ya, tidak perlu mungkin harus seperti Rizal. Ya, exactly. Tapi teman-teman yang kepingin sukses, jangan pernah menyalahkan ibaratnya kondisi kita saat ini, gitu. Terkadang kita minder gitu ya. Oh kita dari kampung, saya juga dari kampung, gitu kan. Betul. Gitu. Jangan pernah merasa lebih kecil dari yang lain. Yang penting adalah kita berani untuk bermimpi dulu. Setuju banget sama Rizal. Gimana caranya Mbak Din punya mimpi gitu loh. Ya memang terkadang seiring perjalanan hidup atau perjalanan kita makin kita berumur, kita makin tahu maunya kita apa. Dan itu memang tugasnya orang tua untuk mengarahkan. Saya tidak menyalahkan untuk adik-adik yang mungkin yang masih SD ya. Memang mereka butuh pengarahan gitu loh. Nah untuk yang teenager terkadang berubah-berubah ya Rizal ya. Betul.
hari ini gue suka kayaknya pengen jadi arsitek deh karena gue jago gambar, menurut gue bisa gambar gitu. Besok-besok kayaknya gue juga jago nih IT gitu kan, karena gue bisa nih misal ibaratnya bikin program apa nih dan gue suka gitu, programming lah misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, coba kamu ikutin aja dulu itu, kamu diskusikan kira-kira dengan gini loh, kalau orang yang masih teman-teman yang masih teenager dan masih di bawah umur itu memang butuh pengarahan. Jadi coba ngobrol sama orang dewasa yang kira-kira kamu cocok dengan mentor kamu. Betul, sepakat. Cocok deh, misalnya find your mentor. Betul. To be successful is not enough kalau kita berdiri sendiri. You need to find your mentor yang kira-kira bisa mengarahkan kamu untuk ke sana. Gitu. Sepakat. Gitu. Kalau kadang-kadang ya cuma teori ya, jangan menyerah segala macam ya. Memang kita harus terbentur dulu kalau mau sukses ya, terkadangnya begitu. Dengan terbentur Anda akan menjadi terbentuk gitu. Dan memang jangan takut dengan yang namanya ada kesulitan atau hambatan, itu pasti ada gitu. Tapi bagaimana cara kita men-switch mindset kita. Masalah bukan masalah sebetulnya, tergantung mindset kita gitu. Kalau memang kayak kita mau ke mana ya, misalnya kita mau ke mall, ada jalanan rusak, kayak kita harus lewatin. Betul. Iya kan? Anggap aja itu jalanan rusak, kita harus lewatin gitu. Toh kita nanti nyampe juga ke tujuan itu. Jangan pernah mengkecilkan atau mengkerdilkan mimpimu hanya karena kamu misalnya berasal dari keluarga yang nggak kaya atau dari orang kampung. Atau kamu merasa sekarang nggak punya duit untuk kuliah, kayaknya nggak mungkin gitu. Jangan ke situ. Jadi mikirnya adalah pasti bahwa bagaimana caranya saya sampai ke tujuan saya, impian saya itu. Kendaraannya kan banyak. Yang katanya apa? Banyak jalan lain ke Roma ya. Itu benar banget sebetulnya. Mungkin bukan sekarang gitu. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Sepakat. Don't compare yourself ya. Iya, jadi kan kadang startnya Rijal sama startnya saya kan beda. Jangan seperti itu. Mungkin saya belum dapatkan itu sekarang karena belum waktunya. Percayalah, Tuhan melihat usaha kita. Usahanya benar-benar maksimal. Jadi saya tuh selalu ngomongnya gini, seberapapun tugas yang diberikan atasanmu, lakukan lampaui target, Rijal. Jadi misalnya diharapkan dari kantor adalah 100%, kamu buat 200% atau bahkan 1000%. Di situ kamu akan dilihat dan dinotis atasan kamu. Itu. Ini catatan penting sekali buat teman-teman. Mengingat beliau adalah pernah menjadi bos HRD ya, gitu. Enggak, belum sampai bos. Belum. Soalnya saya ini dengan beliau sebagai orang psikolog, ambil jurusan psikologi. Tapi belum bisa disebut psikolog ya. Belum, karena belum ambil profesinya. Belum. Luar biasa. Kebanyakan kerja. Sampai sekarang lupa kuliah lagi. Begitu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Ica. Aku yang terima kasih, Rijal. Main di Kamu Kelas. Wah, ini sebuah kebanggaan dan istimewa sekali. Masih awal tahun menjadi penyemangat supaya podcast Kamu Kelas ini terus bernapas. Ya. Insya Allah mudah-mudahan terus mengudara. Makin sukses ya, Rijal. Amin. Ya. Sama ya, Kak Ica juga ya. Bersama dengan sang suami dan mewujudkan bisnis masih jalan ya. Masih, alhamdulillah. Nantilah kita spill apa sih bisnisnya. Oke, Instagramnya Kak Ica saya tulis di description box. Nanti boleh lihat seperti apa sih daily activity beliau, kepo-kepoin dan sebagainya. Nanti saya tulis di situ. Dan saya teringat tadi waktu Kak Ica ngomong seperti itu, saya teringat dengan kata-kata dari Oscar Wilde. Dia pernah bilang bahwa hanya ada 2 tragedi yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Pertama, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau yang kedua, orang lain lah yang akan mewujudkannya. Artinya apa? Kita butuh ekstra, kita butuh effort yang besar. Karena kemarin ada yang nanya saya ke Ica, Kak Rijal, sekarang gak bisa kita sukses kalau gak punya privilege. Waduh. Jangan itu switch mindset. Switch mindset. Switch mindsetnya. Ini kata-kata baru, switch ya. Betul, diganti mindsetnya. Ini itu mindsetnya anak-anak mahasiswa kita. Percuma Kak kalau kita nggak punya orang dalam. Percuma Kak kalau kita bukan keluarga dari konglomerat. Yang dilihatin negatifnya. Itu dia Kak. Padahal kita semua sudah dikasih potensinya masing-masing. Betul. Luar biasa. Dan Tuhan sudah sediakan rezekinya masing-masing. Dengan porsinya masing-masing. Kalau belum dapat sekarang, belum waktunya. Berupaya terus. Luar biasa. Cari mentor yang tepat. Amin. Itu luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ica sudah main-main di Kamu Kelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Thank you loh, Rijal. Dan saatnya bilang Kamu Kelas. Kamu Kelas. Thank you. Saatnya bilang Kamu Kelas.